Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja. Pada kali ini ya sahabat, kita akan membahas lagi cara membuat racikan-racikan dahsyat dari bahan-bahan sederhana, dari bahan-bahan tak terduga yang ada di sekitar kita, sehingga tanaman kita akan menjadi subur hijau royo-royo hanya berbahan-bahan tersebut. Nah, sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Komenlah yang positif, komenlah yang membangun, sehingga channel ini semakin bermanfaat bagi semua pecinta tanaman dan para petani tentunya. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara ngutak-atik atau cara mengkombinasikan bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang mudah didapat, bahan-bahan yang terdekat di sekitar kita, yang bahkan tidak terduga, sehingga bahan-bahan tersebut menjadi racikan super untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Sebelumnya kita intro dulu. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, kita siapkan untuk wadah utama, yaitu berupa ember kecil atau sejenisnya, untuk bisa menampung air 1 liter. Nah, kita masukkan air 1 liter ini sebagai media pelarutan bahan-bahan nantinya. Nah, untuk bahan pertama kita gunakan micin atau MSG. Micin atau monosodium glutamat itu cukup bagus untuk menyuburkan tanaman, meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, menyehatkan kualitas tanah, dan meningkatkan kualitas buah tentunya. Nah, ini kita masukkan MSG-nya sebanyak 1 sendok makan. Ini cukup bagus ya sahabat, sudah menjadi rahasia umum bahwa ini micin itu diambil dari sari tetes tebu. Atau karena di dalam micin terdapat mineral yang tinggi, nitrogen juga tinggi pada micin tersebut, sehingga bisa menyuburkan tanaman kita, terutama tanaman cabai. Kenapa selama ini kita gunakan micin ya sahabat? Nah, untuk bahan selanjutnya kita gunakan apa sahabat? Kecap manis. Loh, kok pakai kecap ini, dimana kecap tersebut mengandung nitrogen, fosfor, kalium, protein, kalsium, dan zat besi. Karena dibuat dari apa sahabat? Dari kedelai hitam. Dan untuk manfaatnya, kecap itu merangsang pertumbuhan hijau yang kuat pada tanaman, atau klorofilnya semakin kuat. Kita gunakan ya sahabat untuk kecap ini sebanyak 2 sendok makan. Nah, melanjutkan untuk manfaat kecap, yaitu meningkatkan produksi buah
dan biji. Jadi buah dan biji, kalau biji atau buah itu semakin besar dan berbobot, berisi. Nah, untuk bahan selanjutnya sahabat, kita gunakan puyer atau obat sakit kepala. Kita gunakan yaitu puyer 16. Nah, jika tidak ada puyer 16, gunakanlah puyer yang lain. Ini juga banyak, ada bintang 7, puyer 16, puyer apa-apa itu banyak. Jadi silakan dipilih yang ada di sekitar di sekitar kita. Kandungan puyer kenapa dipakai itu karena mengandung asetosal, parasetamol dan kafein. Dengan manfaat puyer agar tanaman sehat, tahan dari stres akibat cuaca, iklim atau lingkungan. Jadi tanaman juga biasanya mengalami stres, maka kita gunakan puyer 16 ini ya sahabat. Nah, di dalamnya mengandung parasetamol, penenang, sehingga tanaman kita akan tahan dari cuaca, iklim dan lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang ekstrim. Jadi itu dasarnya kenapa menggunakan puyer 16 atau puyer yang lain yang ada di sekitar kita. Nah, untuk tahap selanjutnya kita siapkan botol, lalu campuran tadi setelah diaduk-aduk kita masukkan ke dalam botol. Ini berfungsi sebagai wadah untuk proses fermentasi atau pendiaman di tempat teduh dengan lama atau dengan jangka waktu 7 hari atau lebih. Semakin lama semakin bagus tentunya ya sobat. Nah, cara mengaplikasikannya yaitu dengan cara dioleskan ke batang, utama dengan dikerok terlebih dahulu nantinya ya sobat. Nanti kita contohkan cara pengerokan kulit, lalu kita oleskan menggunakan kuas atau kain atau serabut kelapa, itu juga bisa. Nanti dioleskan ke tanaman ini agar tanaman itu cepat berbuah lebat. Jadi biasanya enggak buah-buah, kita gunakan resep ini atau racikan ini. Mudah-mudahan tanaman panji ini yang udah lama tidak berbuah, seharusnya udah berbuah tapi belum berbuah, dengan resep ini akan cepat berbuah dan tumbuh subur. Nah, adapun untuk tanaman kecil, nah kita bisa menggunakannya untuk pengocoran. Jadi pengocoran dengan dosis 1:10. Jadi untuk tanaman besar kayak tadi itu kita kerok lalu kita oleskan, itu biasanya untuk tanaman mandul atau susah berbuah. Jadi pengerokan sekitar 10 cm ya tadi. Nah, untuk tanaman kecil kita kocorkan ke tanaman dengan perbandingan campuran, dicampur dengan air 1:10 dan berikan sebanyak 50 sampai 100 cc. Kenapa tanaman kecil nggak dikerok? Karena tanaman cabai terutamanya rentan, ketika dikerok akan mengakibatkan akan mati nanti takutnya ya, karena cukup rentan. Jadi kita lakukan pengocoran secara rutin 1 minggu sekali agar tanaman itu cepat berbunga dan berbuah dan tahan terhadap hama penyakit. Nah, demikianlah untuk bahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses untuk petani dimanapun Anda berada, dan salam sukses untuk semua pecinta tanaman dimanapun Anda berada. BEMS. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.